Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma ya rabbal alamin. Sampai pembahasan wa niyatul ma'mumi awalan tajib walil imami ghaira jum'atin nudib. Permasalahan an-niyah. Ketika di dalam salat dibagi menjadi tiga. Ada salat fardu, ada nafilah mutlaqah, ada sunnah atau nafilah dzatu sabab atau muaqqatah. Apabila salat tersebut adalah salat fardu, maka wajib menjalankan tiga hal: qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Usolli fardadz zuhri. Apabila salat tersebut adalah salat muaqqatah, salat sunnah muaqqatah atau dzatu sabab, maka diwajibkan dua hal: qasdul fi'li wa ta'yin. Usolli sunnatal witri, usolli sunnatul duha dan sebagainya. Adapun kalau seandainya salat tersebut sunnah nafilah mutlaqah, tidak berhubungan dengan waktu, tidak memiliki sebab, maka namanya nafilah mutlaqah. Hanya wajib satu hal, yaitu qasdul fi'li, usolli, selesai. Adapun masalah ada 2 rakaat, arba rakaatin, rak'ataini, salasa raka'at, itu hukumnya sunnah. Mustaqbilal kiblati, itu pun hukumnya sunnah. Faham gak? Hukumnya sunnah. Lillahi ta'ala qadaan, adaan, itu pun hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi yang wajib hanya 3 hal saja kalau fardu: usolli fardadz zuhri, ya, usolli fardadz zuhri, usolli fardadz asri. Kemudian ada kewajiban satu lagi apabila dia menjadi makmum. Apabila dia menjadi makmum, maka wajib mulai dari dia niat, wa niyatul ma'mumi awalan tajib, wajib ditambahkan dia menjadi makmuman. Usolli fardadz zuhri ma'muman, usolli fardadz asri ma'muman, wajib kalau menjadi makmum. Kenapa diwajibkan? Ya, karena dia ingin menyambungkan antara sholat dia dengan sholat orang lain, sehingga harus ada wasilah untuk penyambungan tersebut, yaitu yang bernama an-niyah. Jadi niat itu untuk menyambungkan antara sholat, sehingga namanya jamaah itu rabtul imam bil ma'mum, ya, atau rabtul ma'mum bil imam, persambungan antara makmum dengan imam. Adanya persambungan itu yang menyebabkan adanya pengesahan, ya, disahihkannya untuk mengikuti sholat orang lain. Kalau seandainya tanpa ada makmuman, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti sholat orang lain dan batal, tidak sah sholat tanpa ada pengikutan, tanpa ada makmuman, namun mengikuti sholat orang lain, ya, tidak diperbolehkan. Begitu. Kalau ente mau sholat sendiri silahkan. Tapi nantinya pengen ngikutin gerakannya orang lain, ente harus mulai dari awal ada pengikutan dengan orang tersebut. Makanya wa niyatul ma'mumi awalan tajib. Wa niyatul ma'mum, ada pun niatnya paham ini ya? Ya, niat wajib menjadi imam ini, menjadi makmum ini, niat wajib bermakmum dalam satu berjamaah secara umum, baik itu salat fardu, baik itu salat jum'ah, baik itu salat sunnah. Nah, sunnah, ya, memang ada salat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, salat tarawih, salat witir dalam Ramadan, ya, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa,
kemudian saat gerhana, khusuful qamar wa khusuful qamar wa khusufus syams, disunahkan untuk berjamaah. Ketika dia berjamaah, maka diwajibkan untuk berniat makmuman. Kalau seandainya dia niat ngikut orang lain tanpa ada makmuman, maka tidak sah sholatnya. Paham ini ya? Diwaniyatul ma'mumi awalan tajib, wajib. Ya. Kalau seandainya dia menjadi makmum di pertengahan sholat, boleh-boleh saja. Menjadi makmum di pertengahan sholat, boleh dan sah. Jadi bukan menjadi imam, bukan menjadi makmum. Kalau menjadi imam di pertengahan sholat itu wajar, biasa. Ada orang sholat sendiri, kemudian ada orang datang ngikutin orang sholat tersebut, jadi imam kan dia, agak wajar. Ada kalanya dia menjadi makmum ya dari orang lain yang datang setelah orang tersebut. Di sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilati lillahi ta'ala Allahu akbar, saya sendirian. Ketika sholat sendirian ternyata di depannya ada berjamaah. Waduh, siapa ini? Ustadz fulan, Habib fulan, sholat. Ya, gitu. Dibatalkan enggak? Tapi dia langsung niat mengikuti sholat orang tersebut. Meskipun berbeda rakaat. Berbeda rakaat. Kita sudah satu rakaat, itu baru mulai di rakaat yang selanjutnya. Berarti kita sudah satu rakaat, baru satu rakaat. Berarti kita ngikut di rakaat yang kedua kita. Ya enggak? Kita 2 rakaat, imam 1 rakaat. Boleh enggak? Boleh saja. Boleh, enggak menjadi masalah. Tidak harus makmumnya lebih sedikit salatnya daripada imam. Imam 2 rakaat, ya baru makmum datang. Ini biasa. Kadang kita makmum itu kadang 2 rakaat, 3 rakaat, bahkan di 4 rakaat datang orang salat bareng-bareng berjamaah. Kita salat sendiri. Maka diperbolehkan untuk mengikuti imam tersebut. Niat menjadi makmum. Niat menjadi makmum, boleh. Terus bagaimana penyelesaian sholatnya? Penyelesaian sholatnya, kalau seandainya imam masih melanjutkan sholatnya, sedangkan makmum sudah selesai daripada rakaatnya, nggak ngikutin lanjutannya, enggak. Ya, masalah makmum disempurna 4 rakaat, imam baru 3 rakaat, berarti melanjutkan 1 rakaat. Maka makmum memiliki satu di antara 2. Imam menunggu dalam tasyahudul akhir, nunggu. Ya, nunggu imam berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tasyahudul akhir, salam, baru ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak menambah rakaat. Paham nggak? Jadi imam menambah karena bilangannya dia, makmum bilangannya dia, tidak menambah rakaat. Atau kalau seandainya imam berdiri lagi karena dia 4 rakaat disempurna, maka diperbolehkan dia mufaraqah. Ya, ketika dia niat mufaraqah, dia salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Jadi ada 2 keadaan. Imam menunggu dalam tasyahudul akhirnya, ya, atau dia niat mufaraqah menyelesaikan sholatnya. Kalau seandainya makmumnya lebih banyak rakaat daripada imam. Paham? Jadi salat zuhur, ya, makmum sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ternyata imam baru datang, ada sholat berjamaah, kita ngikutin. Ya tasawwur, diperbolehkan menggambarkan seperti ini. Ya tasawwur kan, tercontohkan, tergambarkan imam sholatnya, makmum sholatnya lebih banyak daripada imamnya. Makmum sudah sholat, ada orang sholat sendirian, kemudian setelah 2 rakaat atau 3 rakaat baru datang sholat berjamaah. Syekh fulan, Ustadz fulan, Habib fulan sama jamaahnya sholat. Kita ngapain? Kita sholat sendiri, ngikut langsung. Kita batalkan? Enggak. Ya kita batalkan, tapi kita langsung niat mengikuti imam tersebut. Sholat seperti biasa, sholat. Ya, setelah nanti di akhir
kebilangan kita sudah sempurna 4 rakaat salat zuhurnya kita, maka kita punya 2 pilihan. Menunggu. Kalau seandainya imam baru 2 rakaat, kan masih 2 rakaat lagi, nunggu lama. Ya udah tasyahud akhir ramain, doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, munajat, doa di situ. Boleh-boleh saja. Enggak menjadi masalah. Atau kalau seandainya udah ane punya hajat, ane banyak keperluan, ya udah niat mufarakah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pergi. Dia sudah mendapatkan pahala berjamaah. Nah, kapan dia mendapatkan pahala berjamaah? Apakah dari awalnya? Enggak, mulai dari dia berniat menjadi makmum. Begitu. Sebagaimana makmum diperbolehkan seperti itu, imam pun boleh. Imam pun boleh. Gimana maksudnya? Nah, di sini kan walil imami ghaira jum'atin nudib. Ya. Imam disunnahkan untuk berniat menjadi imam, enggak wajib. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Hukumnya sunnah imaman. Tidak diwajibkan. Kecuali kalau seandainya dia pada waktu salat Jumat atau salat yang dinadarkan berjamaah. Ya. Salat yang dinadarkan berjamaah. Karena imam wajib berjamaah menjadi imam. Kalau dia menjadi imam, wajib menjadi imam karena supaya salatnya berjamaah. Kalau seandainya imam salat sendiri, tidak niat menjadi imam, kemudian jamaahnya banyak, semuanya menjadi makmum, maka yang mendapatkan pahala berjamaah ya makmumnya. Imamnya nggak dapat karena tidak menjadi imam. Tapi kalau dia niat menjadi imaman lillahi ta'ala, mendapatkan pahala berjamaah. Faham? Jadi selain daripada salat Jumat disunahkan, selain daripada salat yang dimaudzurkan, yang dinadarkan untuk berjamaah disunahkan, atau salat i'adah wajib berjamaah, maka wajib niat menjadi imam. Ya, begitu. Kalau seandainya salat sendiri, kemudian ada orang ngikutin salatnya orang tersebut. Paham? Ada orang salat sendiri di masjid, karena nggak ada orang, ditoleh kanan ke kiri, ya ke atas ke bawah, ke bawah, ya ke depan ke belakang, mana ini orang, nggak ada orang nih, udah sholat sendiri. Ternyata di tengah-tengah sholat ada orang datang, ya bukan hanya sekedar nepuk pundaknya, jotos dia, waduh, jotos dia, waduh, nah, udah santai bro, santai katanya, jamaah nih, kan tepuk. Jadi masalah tepuk menepuk pundak tidak ada yang namanya sunnah. Nggak ada sunnah. Menepuk pundak itu hukumnya bahkan kadang menyakiti. Iyalah. Yang tadinya khusyuk tepok, nggak jadi khusyuk, kaget. Paham nggak? Nggak wajib, nggak sunnah, ya nggak wajib untuk mengasih tahu imam kalau saya akan jadi makmum. Nggak sunnah juga ya, nggak sunnah. Nepok secara khusus sunnah apa enggak? Enggak. Nepok nih, pok gitu. Enggak, ya begitu. Enggak sunnah. Ya, tapi wajib berniat menjadi makmum kalau ente mau ngikutin. Nih yang wajib itu niat menjadi makmum, bukan nepoknya. Bukan. Nepok itu enggak wajib, wala sunnah. Ya, enggak diperboleh, bahkan mengganggu daripada konsentrasi sholat orang lain. Terus bagaimana? Intinya sholat aja, ya sholat aja. Kalau memang seandainya makmumnya merasa ada yang mengikuti, merasa yang kalau ente jadi makmum, jadi imam, merasa ada orang ngikutin, ente niat jadi imam, meskipun malam-malam, malam-malam, setelah sholat, ya sendiri. Kok merasa ada imam? Kalau merasa setelah sholat ada merasa yang ikutin, niat jadi imam, Setelah salam nggak ada, lari. Salam nggak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nggak ada, lari dia. Ada. Gitu. Siapa ya tadi ya katanya? Maksudnya kalau seandainya salat sendiri, kemudian datang orang ngikutin,
maka dia niat menjadi imam. Ketika dia niat menjadi imam, maka mendapatkan pahala berjamaah mulai dari dia niat menjadi imam. Kalau seandainya dia jadi makmum tadi itu ketika mulai dari dia niat menjadi makmum, begitu. Contoh ketika menjadi makmum tadi ketika di tengah-tengah sholat ya. Tapi kalau seandainya mau sholat dari awal ngikutin sholat orang, maka dari awal wajib niat menjadi makmum. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil berarti adaan makmuman wajib dibaca. Makmuman lillahi ta'ala wajib diniatkan di dalam hati. Paham ini ya? Ghaira Jum'atin selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib menjadi imam. Karena tidak sah apabila tidak berjamaah. Kalau berjamaah bagi sholat Jumat adalah menjadi syarat sahnya sholat. Tapi kalau sholat berjamaah bagi sholat-sholat yang lain hanya menjadi kesempurnaan sholat, tidak menjadi sah dan enggaknya. Menjadi kesempurnaan. Ya, sholatul jamaati tafdhulu sholatul fardhi bi 27 darajah. Menjadi kesempurnaan, bukan menjadi kesahihan. Jadi kalau enggak jamaah enggak sah, enggak juga. Sah jamaahnya tapi enggak sempurna. Tapi kalau sholat Jumat tidak berjamaah tidak sah sholatnya. Paham? Kalau tidak berjamaah makanya enggak ada sholat Jumat sendiri. Enggak ada sholat Jumat sendiri, enggak ada. Sholat Jumat itu berjamaah, wajib berjamaah. Paham? Walil imami ghaira jum'atin nudib. Wa idza nawaha fi athna'i shalah, kalau niat menjadi imam di tengah-tengah salat, maka mendapatkan pahala jamaah mulai dari niat tersebut. Ya. Atau dia niat menjadi makmum, maka mendapatkan pahala berjamaah mulai dia niat menjadi makmum. Nah, perlu diperhatikan ketika mendapatkan imam ketika ruku'. Mendapatkan imam ketika ruku'. Bagaimana kalau mendapatkan imam ketika ruku'? Ya, ketika mendapatkan imam ketika ruku', maka makmum takbir Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, bukan Allah langsung ruku', bukan. Gimana sih? Paham nggak? Kalau seandainya imam sedang ruku', maka dia takbir Allahu Akbar langsung ruku', bukan Allahu Akbar langsung ruku'. Salah itu. Nggak boleh, nggak sah. Belum sholat, belum masuk, gimana? Paham nggak? Tapi jadi kalau seandainya dia takbir Allahu Akbar langsung ruku' sah. Tapi kalau seandainya dia Allah langsung ruku', ya, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Sedangkan dia dalam keadaan ruku' nggak sah. Sempurna dulu takbiratul ihram baru ruku'. Gitu. Kemudian makruh mufaraqah bersama imam tanpa ada uzur. Ya, makruhnya itu menghapuskan pahala berjamaah. Makruhnya itu menghapuskan pahala berjamaah. Jadi meniadakan pahala berjamaah. Ya. Makruh hukmi mufaraqah tapi kalau tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur, monggo silakan, tidak menjadi masalah. Faham? Wa tudraku raka'atu bidraki ruku'. Rakaat itu dihitung ketika menemui ruku'nya imam. Kalau tidak menemukan ruku'nya imam, maka tidak mendapatkan rakaat. Paham? Kalau dia orang yang masbuk. Tapi kalau muwafiq, sebagaimana kita jelaskan kemarin, sampai mendapatkan 4 rukun tawil. Paham?
Jadi kalau seandainya ada orang takbir Allahu Akbar, imam ruku', apakah makmum ketika takbir tersebut setelah itu langsung mendapatkan ruku' sama imam apa enggak? Kalau seandainya mendapatkan ruku' bersama imam, maka mendapatkan rakaat. Kalau tidak mendapatkan ruku' bersama imam, maka nanti akan tidak yang ini tidak terhitung rakaatnya, sehingga setelah salamnya imam wajib mendapat 1 rakaat lagi. Wallahu a'lamu. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas sholatul musafir, ya, bab menjalankan sholatnya orang yang musafir. Bagaimana? Apa yang dirukhsahkan untuk orang musafir? Ya. Bagaimana sholatnya? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Wallahu a'lamu bishawab.